Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Samwes, masih dalam edisi podcast khusus Buku Spektrum Kota Malang. Kali ini kita kehadiran Bu Ari Ambarwati, sosok pegiat literasi yang bergelut di lokal Kota Malang, Malang Raya, bahkan nasional. Karya-karyanya luar biasa dan judulnya luar biasa ini. Saya juga sempat istilahnya geleng-geleng juga, kok ada aja bisa judul kayak gini. Judulnya adalah Playon, berlari antara pusaka dan pustaka. Playon itu adalah masa kecil itu playon, seneng playon begitu ya. Nggak tahu apakah ini isinya mencerminkan playon-playon atau seperti apa. Kita sapa dulu. Bu Ari, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Bu ya? Alhamdulillah siap. Sehat. Bu Ari, terima kasih kehadirannya. Bu Ari, kenapa kok milih judul playon? Playon ya? Ya, berlari di antara pusaka dan pustaka. Iya. Ya. Malang itu kan kota yang sangat dinamis ya. Kalau Ya. kita bicara tentang sejarah, Ya. Malang punya. Kalau kita bicara tentang heroisme, Malang punya. Jadi apa yang tidak dimiliki oleh Malang? Apa yang kebeli? Maka penghuninya itu adalah orang-orang yang sangat dinamis dan orang Ya. yang playon berlari di antara pusaka dan pustaka yang Ya. itu yang menunjukkan jati dirinya orang Malang. Oke, jadi kalau di Malang itu playon maksudnya kemana-mana pun Dinamis ya. ya Orang dinamis. Playon itu kan berlari gitu ya. Pusaka, aktivitas. pustaka itu kan berarti banyak yang bisa dipelajari. Pusaka itu kan identik dengan keluhuran gitu ya. Betul, keluhuran. Pustaka adalah keilmuan gitu ya. Gitu Ibu ya maksudnya. Betul, kita kan punya Dedes, Ken Dedes, Ken Dedes, ibu iya. raja-raja Jawa yang Siap. akhirnya untuk bisa melahirkan generasi yang luar biasa, cemerlang itu kan juga butuh perempuan yang pintar ya. Betul, betul. Butuh perempuan yang pintar dan kita ingat bahwa Dedes itu adalah perempuan yang bisa membaca rontal. Di masa Ya. itu kan sangat minim sekali perempuan yang kemudian cendekia. Dan Oke. saya pikir mungkin kita lupa ya kalau Dedes itu adalah sosok cendekia, perempuan cendekia. Oke, Kita sekarang iya, iya. ingatnya Dedes itu adalah nama, merek, Iya. roti gitu. Iya, roti Ken Dedes. Iya, Iya, enggak. Dedes gitu. Oke. Tidak ada Dan universitas Ibu, ya. memang sejarahnya kan Ken Dedes itu nyun sewu, perempuannya jadikan rebutan raja-raja. Iya, betul. Padahal beliau cendekia, Bu ya. Cendekia, dia adalah seorang cendekia. Bagaimana dia bisa membaca rontal? Iya. Itu kan karena ya selain karena dia punya privilege karena dia Iya. adalah anak Brahmana, tapi dia Iya. juga pasti punya sesuatu sampai kemudian keturunannya bisa menjadi raja. Iya, pasti punya sesuatu sehingga mendidik putra-putranya Betul. menjadi raja. Menjadi Karena raja, tidak bisa mungkin kalau dia menjadi tidak raja. punya sesuatu yang istimewa atau Betul. cendekia mampu mendidik putra-putranya menjadi hanya raja. seringkali direduksi dia hanyalah perempuan yang pintar, yang cantik secara fisik, pintarnya dilupakan. Iya, oke, siap. Gitu. Ibu, kalau saya pahami bahasa playon itu kan bahasa anak-anak ya. Iya, bahasa anak-anak. Kalau ke orang tua kan nggak mungkin orang tua kok playon gitu kan nggak mungkin ya Bu ya. Apakah memang sengaja judul itu dipilih karena Kota Malang itu juga bisa dijadikan tempat pelayon anak-anak atau bahasa sebutan kerennya itu adalah Kota Layak Anak? Kota Layak Anak, ya sejak 2021 Kota Malang kan sudah mendapatkan anugerah Nindya ya untuk Kota Layak Anak. Dan itu saya pikir PR besarnya adalah setelah kita dijadikan diberi predikat sebagai Kota Layak Anak. Apa kemudian yang harus kita lakukan untuk kan seringkali kalau tadi kata Mas Nino itu membangun itu lebih mudah daripada kita merawat, menghidupkannya. Iya, PR itu berarti tanggung jawab loh, Bu. PR tanggung jawab karena kita diberi predikat Kota Layak Anak itu artinya harus ada sesuatu yang harus kita lakukan dan itu tidak bisa parsial ya, dikerjakan secara parsial, dikerjakan hanya oleh satu dinas, sementara dinas yang tidak harus kerja bersama dan itu kerja besar. Betul. Artinya kalau diberikan PR kayak anak sekolah, kalau PR-nya dikerjakan, disetrap dan nggak naik kelas Bu ya. Tapi jangan sampai disetrap ya. Jangan sampai disetrap. Oke. Ibu berarti ini perlu adanya suatu kolaborasi atau satu frekuensi dulu lah antara masyarakat seperti kita ini, Bu Ari, saya ini dengan pemerintah Kota Malang agar playon dalam pustaka di Kota Malang ini bisa diwujudkan Bu ya. Apa seharusnya dilakukan antara Pemda dan masyarakat ini? Baik, saya melihat dari kacamata pendidikan yang paling mudah karena saya juga adalah seorang pengajar, maka yang bisa kita lakukan kita periksa kembali buku-buku yang dimiliki di perpustakaan sekolah. Buku-buku ya Bu, mulai SD berarti ya? Mulai SD sampai SMA, meskipun SMA sekarang masih kewenangannya adalah kewenangan provinsi ya, tapi saya pikir Malang harus sangat mewarnai. Kita periksa kembali, adakah kemudian cerita-cerita lokal jenius Kota Malang yang sudah
dibaca secara intens oleh anak-anak, dan itu menjadi wacana besar yang muncul. Kalau di anak-anak yang sekolahnya di SD kayu tangan, dia harus paham kayu tangan itu apa pentingnya mempertahankan kayu tangan. Terus kalau anak-anak yang kemudian di wilayahnya dekat dengan Kabalon, Kebalen, itu mereka sudah tahu tidak mereka apa itu Kebalen gitu ya. Dan itu saya tidak lihat ada pustaka itu di sekolah-sekolah. Ini solusi sangat fundamental para pemirsa. Sekali lagi ini solusi sangat fundamental, yaitu mari memeriksa kembali adakah pustaka-pustaka atau bacaan-bacaan di perpustakaan sekolah itu tentang kearifan lokal atau cerita-cerita tentang Malang. Kalau saya lebih suka menyebutnya lumbung pengetahuan. Lumbung pengetahuan. Jadi adakah lumbung pengetahuan lokal yang kemudian disebarkan melalui perpustakaan-perpustakaan gitu Bu ya. Anak-anak sekarang itu kalau misal ditanya, mengapa kamu bisa bahasa walian? Ya biar keren seperti Arema gitu. Tapi mereka lupa bahwa sejarah dari bahasa walian itu ada. Dan itu sangat heroik dan itu sangat khas yang ada di Malang gitu kan. Itu anak-anak kita tidak banyak yang tahu. Tidak banyak itu yang dosa tahu. besar kita sebagai orang dewasa. Itu dosa besar kita sebagai orang dewasa. Artinya sih merasa dewasa loh ya. Saya tak merasa anak-anak aja. Oke, Bu Ari. Jadi Bu Ari di sini mengangkat bagaimana kemudian beberapa negara begitu ya tentang pusaka dan pustaka itu ada di Denmark, terus kemudian Norwegia, Vancouver, Kanada. Bagaimana mereka membangun apa istilahnya kotanya itu sebagai pusaka dan pustaka yang layak anak. Gitu. Layak anak, gitu ya. Kalau kemudian kita datang ke Copenhagen itu kan kita ada namanya Astrid Lindgren. Ya, seorang penulis cerita anak terkenal ya. Sementara apakah anak-anak kita kenal dengan penulis-penulis cerita anak yang ada di Malang? Atau bahkan penulis-penulis yang sudah sangat mengangkat kota Malang seperti almarhum Ratna Indraswari Ibrahim. Mbak Ratna Indraswari Ibrahim. Apakah anak-anak kita kenal? Betul. Terus yang menulis Pak Dukut yang menulis Malang Tempo dulu. Iya betul, Pak Dukut. Apakah anak-anak kita kenal? Seberapa penting sosok-sosok itu kemudian akhirnya bisa mewarnai, oh ternyata saya punya lokal hero yang kemudian keren ya kalau saya jadi penulis ya, keren ya kalau saya seperti Pak Dukut, keren ya kalau saya seperti Pak Bambang, keren kalau seperti Mbak Ratna. Mbak Ratna itu sampai karyanya internasional ya, Ratna bukan Pinang dibelah dua, kalau salah itu karya-karya Kota Pecinan, nah itu luar biasa Mbak Ratna Indraswari Ibrahim, panutan saya itu, inspirasi saya dalam hal menulis luar biasa. Bu Ari, jadi ruang pelayon untuk menengok masa lalu. Nah, ini seperti apa maksudnya, Bu? Baik, kita itu kan kota yang sangat kental dengan muatan sejarah. Tidak saja dari masa kolonial, tapi juga bahkan jauh. Singosari, peradaban Singosari ya, peradaban Singosari. Itu mana di Kota Malang yang tidak kenal nama-nama tempat, toponiminya. Terus kemudian peninggalan-peninggalan seperti candi, mana yang kemudian tidak ada di Malang, gitu ya. Itu menurut saya seringkali hanya menjadi monumen yang mati karena memang salah satu kalau saya simak apa yang disampaikan oleh diskusi Sambes tadi dengan Mas Nino ya terkait space menjadi place gitu ya. Harus punya living community. Lah, apakah anak-anak kita sudah pernah dilibatkan untuk kemudian dia ingin Kota Malang seperti apa nanti di masa? Lah, kalau dia tidak pernah membaca masa lalu, bagaimana dia bisa memproyeksikan masa depan? Wih, itu keren. Bagaimana kalau kita tidak membaca masa lalu, bagaimana kita bisa memproyeksikan masa depan? Dan itu anak-anak, saya pikir harus sangat tahu sejarah kotanya. Keunggulan-keunggulan kotanya. Agar mereka juga, ini sebenarnya belajar membaca masa lalu itu bukan berarti kita hidup di masa lalu, tapi bagaimana mencari inspirasi hal-hal baik yang luhur, praktek baik yang di masa lalu untuk dikembangkan di masa depan. Anak-anak sekarang itu ya taunya Supit Urang adalah tempat pembuangan sampah. Loh, iya kan? Iya, betul. Coba tanya. TPA Supit Urang. Tempat pembuangan sampah. Nggak ada, padahal Supit Urang itu sesuatu yang sangat keren di masa lalu itu kan. Betul lah, ini loh sekali lagi fungsinya ketika kita belajar sejarah, belajar pusaka dan pustaka ya Bu ya. Dan Malang ini harta karunnya pusaka dan pustaka, bener nggak Bu? Boleh dibilang begitu ya? Betul, sangat betul.
bukti bahwa Malang adalah kota harta karun itu adalah Malang sebagai kota museum paling banyak. Betul Bu ya? Betul, di Malang paling banyak. Ada Museum Brawijaya, Museum Purwa, ada Museum Musik, ada Museum Zoologi, ada Museum Ganesha, Museum Rene Aktor, Museum Daur Ulang. Luar biasa loh Bu ya. Tapi apakah anak-anak kemudian sudah pernah ke sana? Tapi apakah anak-anak sudah ke sana? Guru-gurunya sudah paham bagaimana cara menggunakan artefak yang ada di museum itu untuk pembelajaran, menengok masa lalu, untuk memproyeksikan masa depan. Tempatnya harta karun sekarang memang di museum Bu ya. Iya kan? Nah ini sekali lagi bagaimana guru-guru ya. Betul. Kalau mungkin ada musyawarah guru sejarah gitu ya. MGMP, musyawarah guru pendidikan sejarah misalkan, atau mungkin kepala dinasnya. Itu harusnya memang menggiatkan, menggalakkan ke sana Bu ya. Mereka biar pelayon di antara pusaka dan pustaka. Betul, dan itu kontekstual karena seperti misalnya kalau mereka datang ke Malang kemudian mereka lihat ke keramik gitu. Iya, keramik Dinoyo. Mengapa kemudian keramik Dinoyo itu warnanya biru dan itu menjadi warna kebangsaan Arema? Lah. Itu ada sejarah. No sejarahnya ternyata nggak ngawur gitu loh ya, bener kan? Betul, karena Dedes itu suka warna biru karena dia turunan dari Betul. Jadi dan warna biru itu ada sejarahnya Bu ya. Iki loh Rek. Jadi sekali lagi itu perlu adanya pusaka dan pustaka yang kita kembangkan, kita galakkan, dibaca oleh generasi penerus. Dan tidak hanya berhenti jadi artefak yang hanya dilihat kapan kita ingin sebagai wisata ya. Bukan sebagai wisata tapi sebagai edukasi. Supaya nggak ngawur gitu loh. Sekali lagi ojo ngawur, arek Malang nggak seneng ngawur. Kabeh ono tatanane kudu diatur lek jare Bos Ipul ya. Betul. Oke, siap Bu. Terakhir Ibu, dengan adanya buku Spektrum Kota Malang ini, harapan Bu Ari apa Bu? Ya, harapan saya kita bisa membuat satu lagi seri yang kemudian kita bisa betul-betul membaca anak-anak itu yang ada di Malang sekarang itu ingin Malang itu akan seperti apa ketika mereka sudah dewasa dan apa kemudian yang bisa mereka kontribusikan terhadap Kota Malang. Oke, seri bukunya gimana itu? Wujudnya gimana? Ya, buku visual. Buku visual ya? Buku visual yang kemudian itu bisa diinteraktifkan atau kemudian buku visual yang kemudian bisa dibaca oleh siapapun mulai dari anak SD sampai orang dewasa dan saya pikir generasi sekarang itu kan cenderung visual ya kalau kita lihat, kita cermati dan saya pikir itu adalah cara salah satunya untuk mengingatkan mereka punya tanggung jawab nih sebagai anak-anak Kota Malang. Oke, jadi ini harapannya didengar juga oleh Pemkot Malang bahwa ada satu buku lagi, buku visual gitu Bu ya, khususnya ya Bu ya, yang itu memang bisa dibaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dan itu sekaligus sebagai pemicu bahwa tanggung jawab kita, sing ono di Malang iki, arek-arek Malang ini dan anak-anak Malang, termasuk mulai dari anak-anak itu untuk mencintai dan membangun Kota Malang. Begitu Bu ya. Betul, harus melakukan sesuatu. Bu, ini kalau seandainya diwujudkan ada sponsor mungkin dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, Bu Ari siap untuk memimpin proyek buku. Dengan senang hati Bu ya, siap Bu ya. Nah ini bisa langsung menghubungi Bu Ari bagaimana mewujudkan buku Spektrum Kota Malang yang berwujud buku visual yang bisa dibaca anak-anak sampai orang dewasa begitu ya. Jadi referensi. Jadi buku wajib ya. Jadi buku wajib gitu Bu ya. Oke ya. Jadi bisa menjawab pertanyaan Bu Ari tadi, bagaimana memeriksa adakah pusaka dan pustaka di masing-masing perpustakaan sekolah. Itu bisa terjawab juga. Gitu ya Bu Ari. Bu Ari luar biasa. Senang sekali. Ini juga kita kayaknya podcastnya pelayon. Betul. Pelayon tapi asik gitu. Cepet ya, tapi kita bisa menyampaikan sesuatu dan itu saya pikir menjadi kepentingan kita bersama ya. Betul, kepentingan kita bersama. Karena adanya buku ini tidak harus saya, tidak harus Bu Ari juga yang menulisnya, bisa jadi anak-anak atau siapapun yang mau menulis dan dikoordinir oleh Bu Ari begitu ya Bu. Dilanjutkan gitu ya. Dilanjutkan. Jangan hanya berhenti sampai di sini, tapi kemudian ada seri-seri berikutnya. Ada seri-seri berikutnya. Oke, Bu Ari, terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu Bu Ari atas kehadirannya. Sama-sama. Baik pemirsa, jumpa lagi nanti kita di episode selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.